Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan ibadah pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kesempatan yang indah di mana kami bisa beribadah. Sungguh ibadah mengandung janji, baik hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Dan kebenaran firman-Mu sudah menyatakan di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, ibadah yang sungguh-sungguh, maka air minuman kami diberkati Tuhan, roti makanan kami diberkati Tuhan, dan bahkan Tuhan menjauhkan kami dari sakit penyakit. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah ini. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketemu lagi dalam ibadah streaming kita pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian belasan katalah, musikan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan puji. Sebab Tuhan baik, amin, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian di belasan katalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya dalam segala musim-musim kehidupan kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita naikkan pujian ini, kita katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu Bapa, bersamamu Bapa.
Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sendiri menyatakan firman Tuhan itu kekal. Langit dan bumi akan lenyap. Kesempatan di mana kita masih bisa membaca, memperkatakan, merenungkan, dan melakukan di dalam hidup kita ini. Mari, kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau menyimpan firman Tuhan dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan itu menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi kami. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus, nama yang mempunyai makna yang sangat berdampak di dalam hidup kita. Kita membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan 6. Filipi pasal 2 ayat 5, kita membaca sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah berarti Yesus itu Allah sendiri. Dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, lihat, kesetaraan dengan Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dalam bahasa Yunani ini doulos, hamba yang begitu rendahnya sehingga tidak mempunyai hak, hanya kewajiban sebagai, dalam bahasa Indonesia yang sangat ya keras, yaitu sebagai budak. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi bukan hanya menjadi manusia saja, tapi status budak. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Lihat, penundukan diri dan taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, nah ini, penundukan dirinya dan ketaatannya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus Kristus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Kalau kita lihat langit, ilmu pengetahuan mencoba mencari ujung langit, tidak ada. Terus ke atas masih ada langit, dicari ujungnya tidak ditemukan. Demikian, dan yang ada di atas bumi, lihat, di atas bumi, samudra, lautan, daratan, lembah, gunung yang tinggi, alam semesta raya. Di atas daratan ini kekayaan ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan yang ada di bawah bumi, pengetahuan teknologi mencoba mencari ujung dari detail. Dicari detailnya, masih ada detailnya. Dicari detailnya, masih ada detailnya. Dengan demikian penelitian yang diadakan di Amerika Serikat ini mencoba untuk mencari ujung alam semesta raya, tidak ditemukan. Mencari ujung dari detail-detail alam semesta raya ini juga tidak ditemukan. Jelas menunjukkan maha raya. Demikian juga menunjukkan sang pencipta yang
maha kuasa itu, yang maha tidak terbatas itu, telah menciptakan alam semesta raya yang sang luasnya begitu luar biasa, menunjukkan sang maha kuasa itu, keberadaannya yang begitu dahsyat, yang begitu sang maha dan segala maha. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kekasih Tuhan, kita memperhatikan nama Yesus sedemikian rupa ditunjukkan di dalam Filipi pasal 2, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan ada yang di bawah bumi. Berarti nama ini nama yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, sangat hebat. Nama Yesus. Kekasih Tuhan, kita mempelajari tentang nama Yesus. Nama Yesus ini harus kita pahami. Bukankah Tuhan dan Juru Selamat kita adalah Yesus? Kalau kita memperhatikan di dalam bahasa asli dari bahasa Ibrani, bahasa yang menunjukkan makna yang sangat dalam mengenai nama Yesus ini. Sebelum pembuangan bangsa Israel ke Babel, nama Yesus ini berasal dari kata Yehosua. Dan sesudah pembuangan ke Babel berkembang menjadi Yesua, dan masuk dalam masa perjanjian baru, dalam masa Yunani menjadi Yesus, I-E-S-O-U-S, Yesus. Dan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, menjadi yang kita kenal Yesus. Yesus. Kekasih Tuhan, Yesus ini dari asal kata Yehosua. Yehosua ini dalam bahasa Ibrani dibangun dari dua akar kata, yaitu Yahweh, Yasa. Yahweh, Yasa. Nama Yahweh ini, saudara, nama yang sangat sakral. Orang Yahudi tidak boleh sembarangan mengucapkan nama Yahweh. Di dalam 10 hukum Allah yang diturunkan kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai, tidak boleh sembarangan mengucapkan nama Yahweh. Tuhan menganggap berdosa orang yang mengucapkan nama Yahweh sembarangan. Itu sebabnya bangsa Israel dalam menyebut Yahweh itu Adonai. Adonai ini suatu nama kehormatan yang diberikan kepada seseorang dalam kaitan keilahian. Ini Adonai itu bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Yunani, kurios, Tuhan. Kata Tuhan ini, saudara, kata yang menunjukkan kehormatan kepada seseorang yang bersifat keilahian. Kekasih Tuhan, nama Yahweh ini menunjukkan sang pencipta, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Di dalam bahasa Ibrani kuno itu dengan konsonan YHWH, yang berarti Allah yang telah ada, yang kekal selama-lamanya. Sedangkan Yasa ini berarti yang menyelamatkan. Jelas nama Yesus adalah sang pencipta, Tuhan semesta alam itu, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang menyelamatkan. Dengan demikian jelas sekali nubuatan mengenai kedatangan Mesias dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Sang anak, sang putra itu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan dia akan disebut dengan 7 sebutan keilahian, yaitu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, damai sejahteranya tidak berkesudahan, kerajaannya adalah didasarkan keadilan dan kebenaran.
didasarkan keadilan dan dikokohkan dengan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Allah akan melaksanakannya dengan tegas, ditambahkan kecemburuan Allah. Kecemburuan di sini bukan cemburunya manusia, bukan cemburunya orang berpacaran atau suami istri, bukan. Kata yang mendekati adalah kedaulatan Allah akan melaksanakannya. Dan kita lihat Allah menjanjikan Mesias ini dengan memberikan tanda ciri-ciri. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, seorang perempuan muda, dalam terjemahan yang lain yang perempuan yang masih perawan, ya, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan dinamakan Immanuel. Maksudnya di Immanuel itu menyatakan bahwa anak laki-laki itu adalah Allah yang beserta kita. Itu arti Immanuel. Dan kita lihat di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan 23. Digenapi, lahirlah Yesus Kristus dan diberi nama Yesus. Nah, di sini ada yang mempertanyakan kenapa tidak diberi nama Immanuel sebagaimana Yesaya pasal 7 ayat 14. Di sini kekasih Tuhan, Immanuel itu menunjukkan bahwa sang anak itu adalah Allah yang beserta kita. Dan lihat, sang anak, sang putra di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Sang anak, sang putra. Coba kita perhatikan sepanjang sejarah keberadaan manusia dari Adam dan Hawa sampai sekarang. Siapakah yang sepatutnya penggenapan janji Mesias ini? Jelas, sangat-sangat jelas adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kristus ini dalam bahasa Yunani yang diurapi, yang menunjukkan janji Mesias. Mesias itu dalam bahasa Ibrani yang diurapi, Mesias, yang diurapi. Dalam bahasa Yunani Kristus. Itu sebabnya Yesus disebut Yesus Kristus, Sang Pencipta itu, yang telah ada, yang kekal, datang menyelamatkan, hidup di tengah-tengah manusia untuk menyelamatkan umat manusia ini. Kekasih Tuhan, inilah nama Yesus. Di sisi yang lain, kalau kita memperhatikan dalam bahasa Ibrani, Yesua itu berasal dari akar kata dengan menggabungkan dua huruf Ibrani, yaitu sin dan ayin. Sin dan ayin. Perlu kekasih Tuhan memahami bahwa bangsa Ibrani, orang Ibrani itu biasanya berpikir secara konkret. Nah, dua huruf tersebut ini, sin ya dan ayin, itu awalnya suatu gambar yang bisa membawa beberapa ide pengertian. Kita lihat dua huruf ini, ya, akar kata dari kata nama Yesus ini, yang dalam bahasa Ibrani Yesua, ya, berasal dari dua akar kata bahasa huruf Ibrani, sin dan ayin. Huruf sin dalam piktograf itu huruf gambar, ya, huruf-huruf dalam bentuk gambar. Dalam Ibrani kuno itu sebuah gambar dua gigi depan atas yang dimiliki manusia. Dua gigi depan atas yang dimiliki manusia. Nah, dua gigi depan ini, ya, itu gambar dalam huruf Ibrani kuno. Nah, ini membawa ide penghancur. Sekali lagi, penghancur. Nah, sebagaimana fungsi gigi manusia yang di depan ini, di atas ini, adalah untuk menghancurkan makanan, ya, sebelum ditelan. Nah, jadi arti sin ini adalah sebagaimana fungsi gigi manusia untuk menghancurkan makanan sebelum ditelan. Ya, itu arti sin. Sedangkan huruf ayin awalnya gambar mata. Ya, gambar mata. Nah, ini membawakan ide pengertian
mengamati, melihat, memperhatikan seksama. Sekali lagi kata ayin ini ya dalam bentuk gambar, huruf gambar Ibrani kuno maksud saya. Ibrani kuno itu bentuk mata. Nah, ini memberikan ide pengertian mengamati, memperhatikan, melihat ya dengan seksama. Nah, kekasih Tuhan, dengan gabungan dua huruf ini, sin dan ayin tersebut dapat berarti penghancur mengamati. Penghancur mengamati. Ya. Nah, dengan demikian kekasih Tuhan, nama Yesus ini ya mempunyai makna yang sangat dalam. Dan gambar ini kekasih Tuhan ya di dalam kehidupan bangsa Israel Ibrani kuno yaitu selalu dikaitkan dengan pekerjaan mereka. Dan gambar dan tulisan Ibrani kuno ini berkembang dari pengamatan kehidupan para gembala bangsa Israel di dalam kehidupan ya masa kuno dahulu. Dengan demikian kita lihat sesuai kebenaran firman Tuhan, ya Yesus adalah gembala yang baik. Ya, dia gembala yang baik, dia gembala yang menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya. Gembala yang mengasihi dengan kasih agape sampai dia mengorbankan nyawanya. Kekasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita di sini bahwa kita ini adalah domba-domba dari Yesus gembala yang agung itu. Dengan demikian kita tidak perlu takut dalam kehidupan ini. Apalagi dalam situasi kondisi sekarang ini. Kita melihat situasi yang tidak jelas, tidak menentu dengan wabah virus corona ini. Kita melihat saudara dampaknya begitu ya besar. Pandemi melanda berbagai negara di dunia ini. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, negara di Eropa, mereka terkenal dengan kemajuan teknologi, tetapi mereka tidak bisa mengatasi. Justru mereka ya lihat karena wabah virus corona ini, justru ratusan ribu yang terkena virus corona ini, bahkan yang tewas puluhan ribu. Padahal mereka negara canggih di dalam teknologi pengobatan dan medis, tapi mereka tidak bisa mengatasi. Disinilah menunjukkan keterbatasan manusia. Sepandai-pandainya manusia, sepengalaman manusia, manusia tetap terbatas. Kasih Tuhan, kita punya gembala yang dahsyat dengan nama yang dahsyat, Yesus. Yesus sebagai gembala yang baik, maka Yesus selalu memperhatikan kita, mengawasi kita. Dia akan mengawasi kita sedemikian rupa, mengamati kita, mengawasi kita, ya memperhati kita dengan seksama. Jangan sampai kita diterkam oleh serigala, jangan sampai kita diterkam oleh mereka yang bermaksud jahat kepada kita. Dia sebagai gembala, dia mengawasi dan dia akan kejar, dia akan menghancurkan mereka yang mau mengganggu kita, mau merusak kita. Nah, di sini Yesus penghancur yang mengamati. Dan sesuai dengan 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Kasih Tuhan, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10a, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Nah, Yesus tidak mau kita ini ya diganggu oleh iblis itu. Rasul Petrus mengingatkan, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum untuk melulur setiap orang yang dapat ditelannya. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Dan ditegaskan oleh Rasul Petrus, semua manusia, semua orang yang beriman menghadapi gangguan iblis ini, singa yang mengaum-ngaum. Sekalipun sudah tidak punya gigi, tapi dia bisa menelan dan membuat
ya, kehancuran, kematian. Puji Tuhan, saudara, kita yang beriman kepada Yesus Kristus, Dia adalah Sang Pencipta itu sendiri. Saudara butuh nasihat? Yesus Kristus penasihat agung, penasihat ajaib. Saudara mengalami kesulitan yang begitu berat, sepertinya pintu tertutup, ada palang besi, atau pintu yang setebal tembaga. Dialah Allah yang perkasa yang bisa menghancurkan pintu setebal tembaga apapun, ya, sekalipun mempunyai palang besi. Yesus memecahkan, mematahkan. Dia adalah Bapa yang kekal. Lihat, Bapa yang memperhatikan anak-anaknya, kekal, bukan hanya insidental. Kita sebagai anak-anaknya pasti kepeduliannya begitu dalam, lebih dari orang tua duniawi ini, dan kekal selama-lamanya. Demikian, lihat, Dia Raja Damai. Mungkin sekarang saudara sedang stres, depresi, saudara sedang mengalami neurosis, kecemasan akut tanpa dasar. Di sini saudara, kita punya Yesus, Dia Raja Damai. Hati saudara penuh dengan damai yang dari Tuhan, Raja Damai itu. Besar kekuasaannya. Coba lihat di dunia ini, kekuasaan siapa yang bisa menaklukkan kekuasaan Sang Pencipta itu, Yesus Kristus? Tidak ada. Lihat juga damai sejahteranya tidak berkesudahan, luar biasa. Saudara, coba kalau kita dalam situasi kondisi stres, depresi, rasanya hidup ini ya tidak ada semangat, rohani kering, kita rasanya mau marah-marah, di tengah keluarga penuh keributan, konflik, emosi, temperamental, ya bagaimana keluarga ini bisa diberkati Tuhan? Lihat, kekasih Tuhan, kerajaan Tuhan itu didasarkan keadilan dan dikokohkan dengan kebenaran, bahkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Komunitas kerajaan kita, lihat, Tuhan yang menjadi raja, semuanya berdasarkan keadilan, didasarkan keadilan, dan lihat, kebenaran dikokohkan. Bahkan dikatakan apa? Allah yang cemburu itu akan melaksanakan. Cemburu di sini kedaulatan Allah Sang Pencipta itu melaksanakan, dan kita lihat tergenapi, datanglah Yesus Kristus. Nah, mari kekasih Tuhan, kita jangan ragu-ragu dengan Yesus Kristus. Semua orang punya masalah. Semua orang, siapapun dia, apapun latar belakangnya, keyakinannya, punya masalah. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, kita punya Yesus, Yesus Kristus yang diurapi itu, Yesus yang diurapi itu. Lihat, 7 keilahiannya. Dan Dia gembala yang baik. Dia melindungi kita, mengawasi kita, jangan sampai kita diganggu, diterkam oleh si iblis dan antek-anteknya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Yesus Kristus, nama di atas segala nama, yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, takluk kepada nama Tuhan Yesus. Bahkan ketika Yesus datang kedua kalinya, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Puji Tuhan. Pada saat ini Tuhan, setiap pribadi yang mengalami masalah dalam kehidupan, kebenaran ini Tuhan memantapkan keyakinan mereka. Yesus menjadi harapan yang tidak mengecewakan. Kami semuanya beda dengan orang-orang duniawi. Kami semuanya, sekalipun di dalam permasalahan hidup, kami mempunyai jaminan yang pasti. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan kematian, sehingga kami yang beriman kepada Yesus ada masa depan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Sebab itu setiap pribadi pada saat ini yang ada masalah keluarga, yang ada masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, pada saat ini Tuhan, kami berseru dengan satu nama yang luar biasa ini,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Kami percaya Tuhan Yesus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia. Wabah ini bisa teratasi Tuhan, wabah virus corona. Ditemukan vaksin yang tepat. Mari Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, laut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi.